Bisa nggak sih membeli rumah tanpa KPR? Karena kan harga rumah di zaman sekarang itu sangat tinggi ya, dan nggak bisa dijangkau dengan gaji orang Indonesia pada umumnya. Apalagi freelancer, yang dimana mereka tuh sangat sulit lolos saat klaim KPR. Sehingga di sini aku ingin menceritakan pengalamanku di saat membeli rumah tanpa KPR. Dengan jangka 3 tahun, aku bisa mengumpulkan uang untuk membeli rumah secara cash. Penasaran? Tonton terus di episode kali ini di podcast Saat Stres, podcastnya para remote worker, freelancer, dan pelaku kreatif. Dengan saya Dwi, host Saat Stres yang akan menemani episode kali ini. Oke, akhirnya kita ada di episode berapa ya? 6 ya. Setelah episode kemarin kita kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Mas Jaya Adi yang membagikan pengalaman dia saat membangun rumah dengan hasil pekerjaan dia sebagai freelancer. Dan ada satu pertanyaan yang masuk dari teman freelancer untuk meminta aku untuk menceritakan pengalamanku saat membeli rumah. Karena dia mengatakan bahwa membeli rumah dengan membangun rumah ini kan dua hal yang berbeda ya. Walaupun goalnya sama-sama untuk punya rumah, tapi ya tetap aja step-step yang dilalui itu berbeda. Terus aku mikir, oh iya benar juga ya. Karena kan kalau kita bangun rumah, itu kan biasanya kan kita beli tanah, atau yang udah punya tanah ya tinggal bangun gitu. Terus cari tukang, cari material, dan lain sebagainya. Tapi kalau membeli rumah itu kan ada beberapa hal yang mungkin nggak dilalui oleh orang yang bangun. Misal kita harus survei rumahnya, cek ketahanan bangunannya, atau mungkin kalau kita dari developer ya kita harus cek legalitasnya. Dan di sini aku akan sharing pengalaman aku dari orang yang membeli rumah dari hasil freelance tanpa melalui KPR. Ya, tanpa melalui KPR. Karena kan di zaman sekarang kayaknya susah banget ya bisa beli rumah tanpa cicilan. Ya mau nggak mau sebagai masyarakat yang gajinya biasa aja, beli rumah pakai KPR. Kadang gaji tinggi aja, itu juga susah untuk membeli rumah tanpa KPR. Ya kayak KPR itu udah jadi satu-satunya solusi. Padahal masih ada beberapa cara lain yang bisa kita lakukan untuk membeli rumah. Paling lu beli rumah karena warisan orang tua atau dibantu orang tua kan? Aku tuh beli rumah ya dengan hasil jerih payahku sendiri. Bahkan bisa dibilang aku itu sandwich generation sih. Karena emang dari kecil aku tuh tinggal dengan keadaan yang kurang mampu gitu loh. Dan memang kasih rezeki ya oleh Yang Maha Kuasa, sehingga ya puji syukurnya aku bisa kerja seperti ini, dikasih rezeki lebih, dan aku pakai untuk membeli rumah. Karena ya di zaman sekarang ya, di zaman serba internet, banyak peluang-peluang kok yang bisa kita lakukan agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Dan nggak semua orang kok yang bisa beli rumah itu hasil dari warisan atau bantuan orang tuanya. Ya memang sih banyak orang yang kayak gitu, tapi nggak semua kayak gitu. Jadi tolong jangan digeneralisirkan. Oke, sebelum aku bahas soal KPR ya, penting banget ya punya kriteria sebelum membeli rumah. Karena banyak kesalahan yang aku temui ya, termasuk aku sendiri dulu. Kalau mungkin aku nggak dikasih tahu temanku, mungkin aku bisa salah gitu ketika mengambil keputusan untuk membeli rumah. Jadi ada beberapa kriteria untuk teman-teman tentukan sebelum memutuskan membeli rumah. Dan yang pertama, sebelum teman-teman membeli rumah harus putuskan dulu mau pakai KPR apa enggak. Tentunya kalau teman-teman memutuskan untuk membeli rumah dengan KPR, rumah-rumah yang teman-teman bisa beli itu hanya rumah-rumah yang baru yang dijual oleh developer. Rumah-rumah yang lama, bekas, dan lain sebagainya itu sangat susah untuk diambil secara KPR. Jadi ya mau nggak mau kalau kamu ingin beli rumah bekas atau rumah lama itu ya harus cash. Lalu yang kedua, banyak orang juga ketika membeli rumah itu tidak mempertimbangkan faktor-faktor penting dan krusial seperti lokasi, lingkungan, transportasi, internet, air, fasilitas, legalitas, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka itu hanya mempertimbangkan dari look rumahnya dan ketahanan bangunannya saja. Padahal kalau kita membeli rumah, kita harus riset dulu dari lokasi. Pastikan ketika kita membeli rumah, kita harus memastikan lokasinya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti
tidak jauh dari jalan raya, lalu juga akses ke perumahan itu ada jalannya, sudah diaspal. Karena kalau kita nanti tinggal di situ dan rumahnya itu jauh dari akses jalan raya, ya ini bakal kesusahan ketika teman-teman akan belanja, akan ke fasilitas umum, dan lain sebagainya. Lalu selain itu juga kita harus perhatikan faktor lingkungan, terutama tetangganya. Pastikan ketika kita membeli rumah, kita punya tetangga yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan tentunya orang-orang kan berbeda-beda ya. Kalau aku sendiri itu kan suka hidup di lingkungan yang memang adem, tetangganya enak diajak ngobrol, toleransinya tinggi, dan teman-teman juga harus tentukan sendiri lingkungan seperti apa yang teman-teman harapkan ketika suatu saat tinggal di situ. Dan juga jangan lupa ketika kamu survei di rumah yang ingin teman-teman beli, itu harus bebas banjir, bebas polusi udara dan polusi suara. Jadi ya ketika tinggal di situ enak. Lalu juga dari akses transportasi juga penting. Jadi ketika nanti ke depannya teman-teman ingin beli mobil, ya jangan beli rumah yang masuk-masuk gang itu, yang dimana dilewati motor aja hanya bisa satu arah. Jadi ya harus membeli rumah yang akses jalannya itu bisa dilewati mobil, at least searah lah. Ya walaupun konsekuensinya biasanya rumah-rumah seperti ini itu harganya jauh lebih mahal ketimbang rumah-rumah yang masuk gang. Lalu yang keempat, kita juga harus pastikan kondisi bangunannya. Kalau itu rumah lama kita harus tanyakan ini dibangun tahun berapa, bahan-bahannya pakai apa. Jangan sungkan-sungkan untuk menguji kelayakan rumahnya, entah itu menggunakan jasa profesional atau diuji sendiri. Karena kalau kita tidak memperhatikan itu, takutnya kita akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya renovasi. Lalu yang kelima itu jangan lupa untuk cek fasilitas sekitar. Paling enggak fasilitas seperti rumah sakit, pasar, minimarket, bank ya atau ATM, ya itu sih menurut aku. Mungkin bisa dipertimbangkan kayak alun-alun atau taman bermain jika kamu sudah punya anak ya. Jadi ketika kita pengen liburan itu nggak jauh-jauh banget. Lalu kalau aku ini ya tambahan sih, cek apakah rumah itu sudah masuk area yang bisa dipasang wifi atau enggak. Ini opsi sih, tapi jujur mungkin internet di zaman sekarang itu sudah dibilang kebutuhan yang wajib, kebutuhan yang premier gitu ya. Harus semua orang itu punya, apalagi kita ya sebagai freelancer yang memang tiap hari itu harus connect internet agar bisa bekerja. Kita harus ngecek apakah rumah ini itu masuk dalam atau tercover dalam area pemasangan mereka. Ya kamu bisa tanyakan ke teknisinya atau ke customer supportnya langsung. Lalu yang selanjutnya itu jangan lupa tanyakan skema dan pembayaran. Kalau rumah baru dari developer ya tanyakan apakah ini bisa KPR, tapi ya rata-rata pasti bisa sih kalau rumah baru. Atau kalau rumah lama bisa nggak, misal dicicil gitu kan, atau mungkin cash tempo kalau teman-teman belum punya uang yang banyak. Karena metode kita membeli rumah itu banyak. Lalu yang terakhir, ini penting dan harus teman-teman cek, itu adalah legalitas dari rumah tersebut. Yang pasti ketika kita membeli rumah harus SHM atau sertifikat tanahnya itu udah hak milik. Karena kan sertifikat tanah itu ada banyak, ada HGB, ada GIRIK, ada letter C. Di antara surat-surat itu yang paling tinggi posisinya adalah SHM. Dan pastikan bahwa SHM dari rumah itu sesuai dengan nama penjualnya. Dan aku sendiri pribadi menghindari rumah yang SHM-nya namanya double-double gitu, atau lebih dari satu. Karena alasannya mungkin kita bahas di lain kali. Lalu yang selanjutnya, rumah itu memiliki izin IMB atau PGB. Jadi IMB itu izin mendirikan bangunan, atau sekarang yang namanya itu sudah beralih menjadi PGB atau perizinan guna bangunan. Jadi ketika kita membeli rumah, lalu kita cek ternyata sudah SHM. SHM ini itu hanya menjelaskan status tanahnya teman-teman. Bangunannya gimana nih? Apakah bangunan ini legal atau enggak? Nah cara membuktikannya yaitu dengan jika itu legal pasti sudah memiliki IMB atau PGB tersebut. Lalu juga ketika teman-teman membeli rumah, tanyakan ke penjualnya apakah PBB-nya atau pajak bumi bangunannya itu sudah clear atau ada tunggakan. Soalnya kalau kita nggak cek dan ternyata penjualnya atau pemilik itu tidak membayar PBB-nya, nanti ketika kita beli rumah tersebut, bisa jadi pajak yang harusnya itu ditanggung oleh pemilik sebelumnya, malah ditanggung oleh kamu sebagai pemilik yang baru. Jadi
ketiga dokumen ini wajib teman-teman tanyakan ya ketika nanti survei rumah dan niat untuk membeli rumah tersebut. Dan tenang aja, buat teman-teman yang pengen survei rumah, aku punya satu template atau dokumen yang bisa kamu pakai untuk mencatat hasil survei dari rumah-rumah tersebut. Dan template ini free atau gratis, tapi jika kamu ingin support Suara Freelancer biar bikin konten atau mungkin template-template baru yang bermanfaat, kamu bisa membayar template ini sesuai dengan harga yang teman-teman inginkan, seikhlasnya lah pokoknya. Tapi kalau nggak bayar juga nggak masalah. Untuk linknya teman-teman bisa cek deskripsi ya. Lalu gimana cara biar bisa beli rumah tanpa KPR dan gimana cara nabungnya? Oke, sebelum aku bahas caranya gimana bisa membeli rumah tanpa KPR ya, aku kasih tahu dulu alasan apa kenapa freelancer itu susah klaim KPR. Yang utamanya sih karena gaji ya. Gaji freelancer itu kan nggak stabil dan mereka tuh nggak punya surat kontrak. Karena bank-bank itu mencari nasabah KPR yang gajinya stabil dan punya surat kontrak. Biar apa? Ya sesimpel biar cicilannya nggak mandek di tengah-tengah perjalanan. Kalau teman-teman merasakan menjadi seorang freelancer yang gajinya naik turun itu kan bisa ditakutkan cicilan kita itu mandek karena gaji kita yang turun. Sehingga ya memang teman-teman freelancer itu susah banget untuk klaim KPR. Susah ini bukan berarti kita itu mustahil untuk lolos KPR. Aku sendiri di saat mencoba untuk klaim KPR dan mau mengajukan ke beberapa bank, aku tuh mundur. Kenapa? Ya ada beberapa alasan seperti yang pertama, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, bahwa bank-bank itu akan lebih memprioritaskan nasabah KPR dari orang-orang yang berpenghasilan tetap, seperti karyawan yang mendapatkan gaji bulanan. Sehingga aku mikir bahwa mungkin kalau misal aku lolos KPR pun, itu mungkin prosesnya jauh lebih panjang ketimbang karyawan-karyawan pada umumnya. Dan juga aku mendapatkan informasi dari marketingnya, bahwa kalau kita sebagai freelancer ingin mengajukan KPR, kita juga harus bisa membuktikan dari slip pendapatan atau dari koran rekening kita bahwa penghasilan kita itu harus stabil at least 1 tahun belakangan. Dan semisal freelancer itu diterima pun menjadi nasabah KPR di bank tertentu, aku tuh baru tahu jumlah pinjaman yang bisa diberikan oleh bank itu berbeda-beda, dan mungkin kalau kita sebagai freelancer itu mengajukan, ya bisa saja jumlah pinjaman yang disetujui malah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Malah sisanya nanti kita harus bayar cash di depan. Lalu yang kedua, ini yang juga baru aku tahu, ternyata walaupun kita mengajukan KPR di rumah yang sama, tipe yang sama, lokasi yang sama, tapi kalau kita adalah seorang freelancer, bunga yang kita dapatkan untuk KPR itu bisa lebih tinggi ketimbang teman-teman kita yang karyawan. Karena resiko bank untuk menerima kita sebagai nasabah itu jauh lebih gede ketimbang orang-orang yang bekerja sebagai karyawan, yang dimana ya gaji mereka itu stabil sehingga dibebankan dengan bunga yang tinggi. Dan kalau dipikir-pikir ya, kalau teman-teman hitung harga rumah di awal dengan apa yang kita bayar di akhir dengan menggunakan KPR, mungkin bisa 2-3 kali lipat. Hal ini yang membuat aku mikir-mikir lagi, oh kalau misal kacek atau kalau di Indonesia kan itu selisihnya bisa sebesar ini, ya kenapa aku nggak mencoba untuk mengusahakan membeli rumah secara cash. Lalu yang ketiga, ini sebenarnya urusan mental sih. Aku sendiri itu dari dulu tidak nyaman untuk memiliki hutang. Aku itu sebelum punya rumah ini, hutang yang paling gede itu sekitar 250.000. Itu pun karena kepepet, benar-benar kepepet, dan aku balikin setelah langsung punya uang saat itu. Karena ternyata benar, hidup ketika punya hutang itu benar-benar risih dan kayak nggak nyaman gitu. Padahal ya orang yang ngutangin aku itu nggak nagih loh, maksudnya karena dia melihat saat itu aku lagi kesusahan, lagi terhimpit ekonomi ya udah dia minjemin 250.000 dan dia bilang balikinnya kapan-kapan aja terserah. Tapi nggak ada 1 minggu langsung aku balikin gitu karena saking nggak nyamannya. Sehingga kedepannya aku tuh berprinsip kalau memang nggak kepepet, apalagi KPR yang komitmennya itu nggak cuma 1-2 bulan, bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Sehingga aku mikir kalau aku punya hutang segede ini dan harus aku bayar dan aku harus cicil tiap bulan segini, wah ini mungkin bisa mengganggu
konsentrasiku saat aku kerja gitu. Karena kalau aku punya hutang, aku tuh harus per bulannya harus punya segini, itu nggak nyaman gitu. Dan jujur aku masih kurang mengerti ketika ada orang yang bilang coba punya cicilan atau punya utang biar kerjanya itu semangat gitu. Ya itu mungkin mentalitas orang itu beda-beda ya, tapi aku jujur justru kalau utang malah kerjanya itu nggak nyaman dan mungkin bisa bikin nggak semangat. Lalu yang keempat, aku tuh sebenarnya lebih takut kalau gagal bayar aja sih. Karena ketika aku berencana mengambil KPR saat itu, aku melihat bahwa kondisi ekonomi di dunia ini tuh lagi nggak baik-baik aja. Apalagi pasca setelah pandemi. Banyak usaha yang lagi masa recovery yang membuat aku, wah ini kalau semisal aku ngotot ngambil KPR, bisa-bisa ada yang nggak kebayar nih cicilannya. Karena takut aja di saat aku ngambil cicilan, ternyata tiba-tiba kerjaanku sepi atau tiba-tiba ada kena masalah apa dan lain sebagainya. Dan kalau kita gagal bayar ya di KPR, dari apa yang aku baca ya bisa saja rumah kita kesita atau harus di overcredit. Kan ya sayang gitu, kita udah nyicil beberapa tahun tapi ujung-ujungnya nggak jadi milik kita gitu loh. Karena ya kita nggak mampu untuk bayar. Lalu yang kelima, ini dari apa yang dulu aku telusuri juga, dan koreksi kalau aku salah, bahwa cicilan KPR di Indonesia itu bisa dibilang cukup tinggi. Ini dari data yang aku peroleh dari CNBC bahwa harga rumah di Indonesia itu termasuk mahal jika dibandingkan dengan rasio gaji rata-rata yang didapatkan oleh orang Indonesia. Kalau kita lihat dari datanya, rasio pembayaran cicilan KPR di Indonesia itu bisa mencapai 48% atau hampir setengahnya dari gaji rata-rata orang Indonesia. Padahal cicilan yang sehat itu rasionya itu sekitar 30-35% dari gaji atau sepertiga dari gaji. Jadi ya bisa dibilang banyak gitu orang Indonesia yang mengambil cicilan dengan rasio yang kurang sehat, melebihi porsi dari cicilan yang direkomendasikan oleh orang-orang yang paham finansial. Dan karena alasan-alasan ini, aku tuh akhirnya mundur walaupun saat itu sudah ditawarkan untuk mengajukan KPR oleh marketingnya. Ya emang keputusan yang sangat disayangkan ya, karena kan sebenarnya pada saat itu aku tuh udah nabung uang yang mungkin udah cukup lah untuk DP. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk membeli rumah tanpa KPR. Dan tahap-tahap bagaimana aku bisa nabung, proses saat aku beli rumah dan lain sebagainya, aku akan bahas di video selanjutnya. Karena aku takut video ini kepanjangan. Jadi ditunggu aja dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.